Cek cek 1 2 3. Oke, aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Zuri Aziz dengan NIM 16325012. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil makalah UTS saya yang berjudul Analisis Peran dan Dampak Teknologi Informasi dalam Kehidupan Masyarakat. Ya, yang saya ambil di sini adalah bidang hiburan dan media digital. Kita lanjut. Kita lihat di sini latar belakang perkembangan teknologi informasi. Pertama, ada era analog, keterbatasan akses. Industri hiburan didominasi media fisik dan distribusi linear. Aksesnya terbatas pada waktu dan tempat tertentu dengan konsumen yang pasif. Sedangkan di era digital atau transformasi TI, teknologi informasi, adalah kedatangan teknologi informasi dan internet mengubah paradigma. Konten digital, distribusi on demand, dan demokratisasi produksi melahirkan ekonomi kreator. Ya, TI sebagai fondasi utama perubahan rantai nilai. Yang pertama adalah produksi alat digital yang canggih, ada kamera, software editing, CGI, dan lain-lain. Memungkinkan kualitas sinematik tanpa studio yang mahal. Terus ada distribusi real time melalui streaming dan cloud, menghilangkan media fisik dan perantara tradisional. Lalu ada konsumsi, hiburan di gawai, VR atau AR menawarkan pengalaman imersif. Teknologi informasi memungkinkan personalisasi konten, aksesibilitas global, dan interaktivitas tinggi mendefinisikan industri hiburan modern. Yang kedua, masalah utama yang diselesaikan teknologi informasi adalah aksesibilitas dan waktu, yaitu TI memungkinkan akses global dan layanan on demand, mengubah jadwal siaran kaku menjadi pilihan streaming 24/7. Lalu ada personalisasi. Algoritma AI menganalisis data perilaku pengguna untuk menawarkan konten yang relevan dan meningkatkan kepuasan. Lalu ada interaktivitas. TI mengubah konsumsi pasif menjadi interaksi aktif seperti pada game online dan media sosial dan memperkaya pengalaman. Di bab kedua yaitu tinjauan konsep TI dan studi kasus. Konsep dasar TI yang relevan, ada transformasi digital, ada sistem informasi dan big data, lalu ada komponen TI atau infrastruktur. Transformasi digital adalah perubahan fundamental dari mode analog ke mode berbasis data dan teknologi digital, seperti perpindahan dari kaset ke platform streaming. Lalu, sistem informasi dan big data. Platform media digital mengumpulkan big data interaksi pengguna, diolah oleh AI dan machine learning untuk personalisasi. Lalu adalah infrastruktur atau komponen TI. Cloud computing menyimpan konten, CDN memastikan akses cepat tanpa buffering untuk video resolusi tinggi. Lalu yang kedua adalah studi kasus platform video streaming global. Penerapan TI dalam streaming video bekerja dalam 3 tahapan utama saat pengguna menekan tombol play. Yang pertama adalah proses data dan personalisasi. Sistem memproses profil pengguna. Algoritma AI menganalisis riwayat tontonan dan data geografis untuk verifikasi akses dan penentuan server CDN terdekat. Lalu ada transmisi dan CDN. Video dikonversi dan dikirimkan dalam paket digital kecil dari server CDN terdekat ke perangkat pengguna secara efisien. Lalu ada keamanan dan enkripsi. Konten dilindungi dengan enkripsi selama transmisi untuk mencegah pembajakan dan menjaga privasi data pengguna. Lalu adalah yang ketiga, bab ini kita masuk di makalah saya. Yang bab ketiga membahas tentang penerapan teknologi. Yang 3.1 ada dampak positif. Dampak positifnya adalah demokratisasi konten, efisiensi dan akses global, dan adalah immersive experience. Apa itu demokratisasi konten? Platform UGC
memungkinkan setiap orang menjadi kreator, melahirkan ekonomi kreator dan meningkatkan keragaman. Efisiensi dan akses global adalah model langganan menawarkan akses masif dengan biaya rendah, distribusi global tanpa perantara mahal. Lalu ada immersive experience. Teknologi VR, virtual reality atau ER, adalah meningkatkan pengalaman hiburan, terutama dalam gaming dan konser virtual. Tetapi ada dampak negatif juga, yaitu isu kesehatan dan perilaku. Kecanduan teknologi, berkurangnya interaksi tatap muka dan social compression berdampak pada kesehatan mental. Lalu adalah penyebaran informasi palsu. Media sosial menjadi kanal cepat penyebaran misinformasi dan hoaks, menyebabkan polarisasi sosial. Lalu ada pelanggaran privasi dan data. Pengumpulan data besar menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial ataupun politik. Lalu ada digital divide, kesenjangan akses internet dan perangkat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Lalu bab yang keempat kita masuk di kesimpulan dan refleksi. Kesimpulannya ini TI adalah katalis utama revolusi industri hiburan, mengubahnya menjadi digital, on demand, personalized dan interaktif. Dampaknya masif, membawa positif, yaitu demokratisasi, efisiensi, imersif, dan dampak negatifnya yaitu kecanduan, misinformasi, privasi, dan digital divide. Keberlanjutan interaksi manusia dengan media digital bergantung pada kesiapan merespon tantangan etika dan perilaku. 4.2 kita masuk di refleksi dan pemanfaatan yang bijak. Yang pertama adalah peningkatan literasi digital. Masyarakat harus aktif meningkatkan kemampuan menganalisis dan mengevaluasi konten media digital secara kritis. Lalu ada keseimbangan digital. Penting untuk mengelola waktu layar, menetapkan batas dan memprioritaskan interaksi di dunia nyata. Lalu ada beralih dari konsumsi ke kreasi. Gunakan alat digital untuk menghasilkan karya, inovasi, atau kontribusi positif, bukan hanya menyerap konten. Ya, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, habis. See you.